Ada pertanyaan dari Ibu Yani yang berada di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustadz, bagaimana mengajarkan ilmu mengenai tauhid kepada anak saya yang sudah mulai terpengaruh kepada ajaran yang selain ahlu sunnah, yaitu dia sangat mengkultuskan gurunya hingga membawa foto gurunya itu kemana-mana Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa mendidik anak saya tersebut dengan tauhid yang lurus. Taib. Terima kasih kepada Ibu Yani di Tambun, barakallahu fik. Ya, semoga Ibu diberi pertolongan oleh Allah untuk mendidik anak dan kita semua mendidik anak kita kepada tauhid. Para pemirsa ikhwatal rahimakumullah. Ini perkara yang sangat serius, bahwa penanaman tauhid itu harus kita mulai dari dini. Jadi nasihat-nasihat di dalam kita memberikan nasihat itu hendaknya selalu dihadirkan nilai-nilai tauhid. Mungkin anak-anak yang umur masih kecil atau mungkin belum bisa menghafal dalilnya dan memahami dalilnya. Tapi ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat yang disampaikan hendaknya mengandung nilai-nilai tauhid. Sehingga anak tersebut tumbuh dalam kondisi tauhid, jauh dari pengkultusan kepada siapapun. Maka dalam hal ini, pertama ibu harus banyak berdoa untuk kebaikan anak ibu, agar dia mendapatkan hidayah dan kembali kepada pangkuan tauhid dan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu harus menyadarkan, memberikan kesadaran padanya bahwa akan bahaya dari sikap ghulu atau pengkultusan. Pengkultusan kepada selain Allah. Dan tanamkan kepadanya bahwa syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah menuntut kita, mewajibkan kepada kita. Karena itu konsekuensi dari tauhid, bahwa yang kita cintai, yang kita agungkan hanya Allah. Yang kita hanya takut kepadanya hanya Allah. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon. Allah yang kita cintai. Allah yang kita taati perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Bahwa di tangan Allah kebaikan kita, dunia dan akhirat. Bahwa kemudaratan hanya dengan izin Allah. Manusia tidak seorang pun yang mampu melakukan hal itu. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya apalagi orang lain. Bahwa sikap ghulu, berlebih-lebihan sampai mengkultuskan, bertentangan dengan kalimat tauhid. Dan ketahuilah bahwa sikap ghulu terhadap atau pada seorang tokoh yang difigurkan, yang diidolakan, sehingga meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan kudrat dia sebagai seorang manusia atau kedudukan sebagai manusia, maka ini pada dasarnya telah bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan itu mengurangi tauhid. Nah, oleh karena itu, tanamkan kepadanya. Belajar yang benar. Belajar kepada orang-orang yang benar dalam pemahamannya. Karena kalau dia tidak paham terhadap tauhid, bagaimana dia akan bisa meninggalkan cara-cara yang seperti itu. Nah, ini fenomena yang muncul di tengah-tengah anak-anak muda yang semangat belajar, tapi salah jalan. Dia melihat figur yang diidolakan, lihat penampilannya, lihat serbannya misalnya, lihat jenggotnya, penampilannya terkesima. Olah, ini yang saya cari. Sehingga dia mengkultuskan ghulu. Mencintai seorang oke-oke saja, selama kecintaan tidak menutup hati dan pandangan mata kita dari apa? Dari menerima al-haq. Karena kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah, dan itulah bagian dari tauhid. Bila sampai kepada mengkultuskan sehingga membawa foto-fotonya kemana saja dia pergi, begitu dia lihat foto seorang ulama ini, orang soleh ini, atau mungkin wali ini, atau orang yang dia kultuskan, lalu memberikan menginspirasi dia, mendorong dia, memberikan sugesti bagi dirinya, menambah semangatnya, lalu dia kultuskan, dia agungkan, ini berbahaya, akan merusak tauhid. Karena bukan siapapun dia, apapun kedudukannya, sesoleh apapun dia tidak bisa menyelamatkan seseorang. Dia tidak bisa memberikan kebaikan, keberkahan bagi dirinya. Dia tidak bisa memperkenankan doanya. Nah, hati-hati. Bahwa ajarkan kepadanya bahwa, nak, tahukah kamu bahwa mulai munculnya kesyirikan di umat ini adalah sikap ghulu dan berlebihan kepada orang-orang soleh. Sampai Nabi Nuh diutus oleh Allah mengajak umatnya karena telah ghulu pada orang soleh. Dahulunya, begitu mereka meninggal, mereka bersedih, kemudian dibuatlah fotonya, dipajang di tempat-tempat peribadatan mereka, sehingga begitu melihat termotivasi. Kemudian syaitan
Membisikkan lagi generasi seterusnya datang, pergi generasi pertama dibisikkan, dibuatlah patungnya. Sehingga sampai apa? Mengibadati. Ketergantungan hati kepada selain Allah, kepada seseorang, dengan meyakini bahwa orang tersebut bisa menyelamatkan dia, mendatangkan keberkahan, kebaikan dia, menentukan hidup dia, ini perbuatan syirik, keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik. Dia harus tinggalkan keyakinan yang syirik itu. Kemudian bila dalam kesempatan dia pergi kemana-mana, mendapatkan cobaan, ujian, musibah, dan macam-macam, lalu dia pajang foto di depan dia bersujud, maka sujudnya kepada foto perbuatan syirik. Maka ini jelas bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Bukan makna kecintaan pada orang soleh seperti itu. Orang soleh mencintainya bukan dengan membawa foto-fotonya, memajang-majang di sana sini, bukan begitu. Kecintaan kepada orang soleh mengikuti nasihat dan wasiat dan pitua-pitua, hikmah-hikmah yang benar, yang mulia dari mereka, untuk berpegang teguh, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Untuk itu yang mencintai orang soleh. Adapun mengkultuskan mereka, ya, mengkultuskan mereka, mengagungkan mereka, mengangkat derajatnya, bahkan meyakini sampai mereka, ya, sebagian meyakini begitu khawatir dan takut kalau dia tidak sowan misalnya, atau tidak mungkin datang menjenguk orang yang dikultuskannya. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Ini bermasalah dengan tauhid. Maka oleh karena itu, dari kecil kita tanamkan tauhid pada anak kita. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan pada Ibnu Abbas, wahai anak, bahwa segala kebaikan hanya di tangan Allah. Kejahatan hanya Allah bisa menghilangkan. Manusia tidak bisa. Maka apabila kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kembali bahwa tauhid kemudian juga tanamkan. Begitu kita memerintahkan pada anak-anak kita, hadirkan di sana, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan. Begitu kita motivasi dia untuk belajar agama, atau membaca Al-Quran, zikir, katakan, nak, bila kamu membaca Al-Quran, Allah akan membalas kebaikannya. Ini untuk akhiratmu. Allah sayang padamu. Jadi orientasinya akhirat dan keikhlasan tadi. Ya, bukan hanya untuk urusan dunia. Jadi intinya, ibu harus, ya, memberikan nasihat kepadanya dan tidak berputus asa, dan doakan dia agar kembali pada pangkuan tauhid dan sunnah, dan juga perhatikan teman-teman pergaulannya yang bergaul, karena itu yang sangat mempengaruhi. Nah, pengaruhi cara dia, sikap dia, perilaku dan perbuatannya. Nah, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan juga anak-anak kita kepada jalan kebaikan dan bisa memahami tauhid dengan benar. Wallahu a'lam.